masalah sini. Bisa-bisanya tuh lari ini kita kok digiring ke Citayam ini ngapain? Sampai kamar nih kok. Lah itu, loh. Wah, katanya tadi itu mulai rame sore mas tadi kata siapa? Oh sore? Tiap hari rame terus katanya. Waduh, pada sekolah nggak ada? Berdua sendiri? Sore? Oh berdua? Berdua. Gua ajak dulu jadi artis itu bisa. Kalau kesini jam berapa biasanya? Jam sekitaran habis zuhur berangkat, habis sholat dulu langsung berangkat. Oh. Sebenarnya baru pertama kali sini. Oh, kali. Iya. Terus karena ada ini baru. Iya, karena lagi viral jadi mau cobain aja gitu. Sini ngelihat suasananya gimana juga. Orang tua bilangnya gimana? Ya udah kamu main boleh tapi inget sholat 5 waktu. Oh gitu. Iya. Sempet denger kan kata udah ditutup gitu, tapi temen datang duluan tadi ngasih tahu saya udah ditunggu, saya baru datang banget ini. Oh jadi pengen tahu apa Citayam Fashion ini gimana sih gitu kan, lagi viral nih, lagi rame. Ya Citayam itu cukup fenomenal karena tiba-tiba menjadi viral. Yang menarik untuk ramai dibicarakan kan hal-hal yang biasanya bersifat pro kontra ya. Saking fenomenalnya sampai beberapa pihak juga pengen ngeklaim brand tersebut karena Citayam Fashion Week itu sudah menjadi seperti brand ya. Jadi ambil mungkin tujuannya mau bikin event atau apa biar aman. Ya itulah, itu juga menjadi pro kontra kan, yang akhirnya semuanya dicabut karena menurut pandangan banyak orang ya itu sudah menjadi domain publik, tidak boleh dimiliki secara personal. Biasanya tuh dari jam berapa di sini? Dari pagi. Pagi. Nyampe pagi lagi. Iya. Gak pulang dong? Gak pulang. Nggak pulang, nggak nginep di hotel Alseson. Oke. Enggak sih, kalau ini ya buat tamu ini terganggu sih Pak kalau buat tamu lewat gitu. Kalau yang mau masuk. Berarti lebih terganggu jalan rayanya ya? Iya, karena kan dia passionnya itu. Tapi kalau diarahkan taman itu terganggu nggak? Enggak sih Pak, kayaknya sih. Banyak orang yang ini nggak suka gitu. Itu menurutmu gimana? Menurut saya mah seharusnya kalian pada suka. Biasa aja nggak usah Biasa aja dia mindah. Nah, cuekin aja berarti ya? Ya. Karena kalian nggak tahu kita di sini ngapain aja. Pesan saya satu, kalian jangan suka ngeledek orang-orang yang lagi pergi-pergi ke SCBD ini. Dan saya juga nggak setuju nih, katanya SCBD mau ditutup, mau dipindahin ke Tamrin tuh. Saya nggak setuju banget. Seruan di sini, pemandangan-pemandangannya juga indah. Ya, yang penting mah jangan dipindahin ke sono lah bang. Emang mau pindah kemana tuh? Mau dipindahin sih, Oh iya? mau ditutup. Iya mau dipindah. Kan gubernur Jangan kan dibubarin. Oh. Jangan dibubarin, jangan ditutup. Dilanjutkan tapi mungkin diarahkan kali ya mas, lebih tertib aja gitu. Kalau ya kemarin kan ada yang apa bikin jalannya penuh, seorang mau lewat susah gitu-gitu. Jadi mungkin bisa tertibkan aja sih. Ya harusnya pemerintah itu ikut andil dalam mengatur mungkin ya, memberi kebijakan untuk tidak hanya sekedar melarang tapi merapikan mungkin ya, diberi ruang daripada anak-anak ini pergi ke ruang yang salah, mendapatkan apresiasi yang salah. Mending ya samalah kayak dulu balapan di jalan, akhirnya diberi regulasi, lalu balapan itu menjadi wadah untuk teman-teman yang suka balapan. Jogja Glode juga begitu kok, orang yang suka gelut di jalanan diakomodir, diwadahi, gelutnya di atas ring, kan sama. Ini juga gitu, fashion show di jalanan mungkin bisa diakomodir juga untuk menjadi keprofesional. Tinggal dikasih regulasi aja sebenarnya. Programnya bukan hanya beasiswa, tapi kita fokusnya ke pengembangan leadership development.
leadership development plus beasiswa, jadi gitu. Jadi leadership developmentnya dulu baru beasiswanya. Nah ini kegiatan ini Mas Erik adalah kegiatan, jadi kita di dalam kegiatan teladan itu ada 3 blok. Yang pertama kurikulumnya leading self, terus lead self, lead others, dan baru terakhir adalah untuk pengembangan diri ke jenjang berkarir. Nah ini sekarang ini yang mereka yang dari lead self mau ke lead others kurikulumnya. Jadi ada namanya Thanatos Scholars Gathering. Gimana sih cara Mas sendiri bisa menepis hal tersebut dan tetap melanjutkan apa yang Mas yakini sebagai dampak yang positif tersebut? Ya, kenapa saya yakin sekali dengan apa yang saya lakukan, karena saya sudah melakukan. Saya nggak menyalahkan sekolahnya juga sih, maksudnya tempat itu nggak cocok buat orang-orang seperti saya yang memang passionnya hanya di musik aja, seperti Masnya bilang. Ikan ya ujiannya di air, bukan disuruh manjat seperti monyet gitu. Jadi saya bikin sekolah monyet dan ikan. Baru pertama kali ya. Karena merespon ini ya? Iya, karena kita pengen ngebaur aja. Kita kan berangkat dari tradisi kebudayaan Indonesia. Nah, kita ingin berbaur dan tidak ada jarak dengan yang lagi tren sekarang dengan tradisi. Mau rutin atau gimana? Enggak sih, kayaknya nggak cuma sekali ini aja deh. Tapi kalau misalnya ada yang undang ya kan, ada yang undang boleh ya. Mungkin besok-besok lagi gitu kan, boleh. Biar nggak bosen. Rawa-rawa ganti tema. Rawa-rawa tuh nggak perlu pakai grup-grup eksklusif. Karena kita sebenarnya adalah orang-orang eksklusif. Mana ini komentarnya gimana? Baik sih, artinya kreativitas anak muda sekarang itu baik, cuma ya mungkin pemerintah diberikan fasilitas yang memadai untuk kami para kaula muda untuk berkreativitas. Ya mungkin kalau umpama di sini kita tidak bolehkan diarahkan kemana gitu, jadi kita tetap diberi ruang untuk berkreasi. Tetap ada wadahnya ya? Iya, harus ada. Yang paling penting tuh, jadi tuh kelas menengah ke bawah tuh sebagai kita ya diberi kesempatan. Jadi tidak menengah ke atas terus yang bereksplor dan berinteraksi dan berkreasi. Jadi tuh kita sebagai rakyat biasa yang kelas menengah ke bawah diberi kesempatan. Cuman aku mewakili suara ibu-ibu ya, sebenarnya banyak yang risih tentang bocil-bocil yang ngondek-ngondek itu loh. Nah takutnya kan kayak melegitimasi sahnya mereka untuk tampil di sini gitu. Makanya itu kata kalau dari sisi ibu-ibu ya banyak mengkhawatirkan itu. Terlepas dari kita setuju atau enggak tentang LGBT, tapi dengan adanya Citayam Fashion Week ini rata-rata seperti melegitimasi LGBT sejak dini. Aku ya risihnya kono sih, tapi itu juga masih bisa diregulasi sih sebenarnya. Tuh, sebenarnya yang cowok dan cowok kan juga maco kan juga keren sebenarnya. Nah, kasihan juga ya, masih kecil-kecil anak-anak itu. Pelot-pelot gini mendapatkan apresiasi, dia semakin jadi. Kata temenku tuh meletik sejak dini. Kadang-kadang meletiknya kan mereka saat dewasa, saat mereka sudah menentukan pilihan. Nah ini sejak dini mereka didukung untuk meletik. Buang sampah pada tempatnya, tertib menggunakan zebra cross, tertib berpakaian laki-laki seperti apa, tertib berpakaian perempuan seperti apa, tertib cara jalannya laki-laki seperti apa. Itu kan seperti itu. Lo bukan cuma sekedar jadi model, lo pakai baju kayak kan ini kita bicara Citayam Fashion Week gitu kan ya. Tidak, nah di situ ada mengenai pelajaran tentang kepribadian, tentang bagaimana bahwa pakem fashion itu ada gitu, nggak sebebas-bebasnya. Seks itu bukan berarti sensual dan seterusnya seperti itu. Ya, itu artinya mengarah kalau bicara LGBT itu kan tadi penyimpangannya jangan. Ayo tertib aja semua sesuai dengan pada tempatnya. Kan dulu mah temennya dikit Kak, sekarang merame. Banyak. Iya banyak Kak. Banyak. Menurut aku fenomena seperti ini ya bagus ya Kak. Jadi bawa feedback lumayan positif buat orang-orang di sini juga untuk lebih memperhatikan gaya style fashion mereka. Karena sebenarnya kalau dalam hatiku yang paling dalam aku mendukung, karena ya itu tadi mengenai
Nah, karena semua orang itu butuh aktualisasi dirinya. Kalau mereka tidak mendapatkan tempat yang benar, takutnya nanti lari ke tempat yang salah. Mendapatkan apresiasi di tempat yang salah itu malah lebih berbahaya. Ya mungkin diatur regulasinya supaya dampak-dampak negatif itu bisa ditekan gitu. Tapi ya sebelum ada regulasi semoga bisa dimunculkan adanya kesadaran dari teman-teman yang cowok-cowok, yang bocil-bocil cowok itu ya bolehlah ya, anggap aja di Indonesia LGBT lumrah gitu ya, anggap aja. Tapi kan itu kan hanya masalah pribadi ya. Yang namanya gay itu kan cuma masalah orientasi seks saja, masalah pribadi. Ya kalau di publik kan bisa kali dandan cowok, karena model juga butuh pakaian cowok juga butuh diperankan model cowok, masa cewek gitu. Di luar itu monggo silakan, urusanmu pribadi. Tapi karena acara kalian ini sangat menginspirasi banyak pihak. Semarang bikin Semarang Fashion Week, kalau nggak salah kemarin di Malioboro juga ada, di Solo juga ada. Bahkan kalau aku lihat di Instagram teman kita Pak Abdul dari Kediri pernah kesini ngasih batik buat dipromoin. Itu luar biasa loh. Nggak semua orang bisa, nggak semua profesional bisa memblow up seperti ini. Orang langsung fokusnya ke fashion gitu, lahir dari anak-anak jalan. Pertanyaan saya, dalam perjalanan Mas Erik nih menjadi seorang musisi yang sukses, pelajaran penting apa sih yang bisa Mas Erik ambil di dalam perjalanan tersebut? Seperti tadi saya ceritakan, waktu pandemi itu kan kegiatan musik saya hilang, semua di cancel, izin nggak boleh konser. Jadi masalah ini buat saya adalah ladang kreativitas, karena kreativitas akan muncul ketika kita sudah mendapatkan masalah atau keterbatasan. Jadi akhirnya yaitu kita ngulik lagi hobi lain yang saya sebutkan tadi ya, bisa diberdayakan, menemukan banyak keuntungan dari sebuah permasalahan. Karena kenapa? Waktu dapat masalah saya jadi berani. Ya begitulah kreativitas. Nah satu lagi, kreativitas itu selalu hadir di lahan yang sempit, serba terbatas, tempat banyak masalah. Kreativitas akan lahir di situ. Kalau ini dibungkam, artinya itu akan menjadi bencana berikutnya, karena kreativitas itu solusi untuk memecahkan masalah atau keterbatasan. Berarti kan mereka bermasalah atau terbatas. Nah, setiap anak muda juga sebenarnya berhak membuat budayanya sendiri. Budaya itu kan gaya hidup yang disepakati dan ditularkan, diturunkan. Nah kalau semua orang sepakat dan menjadi tradisi, ya mungkin menjadi budaya di masa depan nanti, menjadi produk turunan budaya di masa depan. Jadi anak muda juga sebenarnya punya hak untuk membuat budaya, bukan hanya diwarisi aja.